Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dimas dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kelompok KKN 153 dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Dr. Sulaiman Muhammad Amir, MA. Di dalam video singkat ini saya akan menjelaskan mengenai etika komunikasi Islam. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan sangat membutuhkan peran orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Manusia sebagai makhluk hidup selalu berinteraksi dengan sesamanya. Dengan berkomunikasi, manusia dapat berinteraksi dengan sesamanya untuk saling memahami antara satu dengan yang lain. Untuk memahami antara satu dengan yang lain dalam berkomunikasi, sehingga dibutuhkanlah etika dalam berkomunikasi untuk menciptakan kesopanan dan kesan yang baik dalam berinteraksi. Sebelum membahas lebih lanjut, kita akan memahami makna dari etika dan komunikasi itu sendiri. Etika dapat diartikan sebagai suatu norma atau aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku di masyarakat terhadap seseorang yang berhubungan dengan sifat baik dan buruk. Sedangkan komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi berupa pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Jadi, etika komunikasi Islam merupakan cara berkomunikasi yang sesuai dengan nilai moral dalam menilai benar atau salah perilaku seseorang. Disampaikan dengan mengandung unsur Islami mengarahkan manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat. Ada gaya berbicara atau qaulan dalam berkomunikasi yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama adalah qaulan sadidah. Qaulan sadidah dapat diartikan sebagai ucapan yang benar, jujur, lurus, dan tidak berbelit-belit. Jadi, dalam berkomunikasi kita harus menyampaikan pesan dengan sebenar-benarnya secara faktual dan tidak boleh bohong. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan hal ini yang tercantum dalam Quran Surah An-Nisa ayat 9, yang artinya, dan hendaklah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka, hendaklah mereka takut. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar lagi tepat. Jadi, dalam berkomunikasi kita harus menyampaikan pesan dengan sebenar-benarnya secara faktual dan tidak boleh berbohong. Yang kedua, qaulan baligho. Dalam bahasa Arab, kata baligho dapat diartikan sebagai sampai, mengenai sasaran, atau sampai tujuan. Jadi, qaulan baligho dapat diartikan sebagai perkataan yang membekas di jiwa. Qaulan baligho tercantum dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 63 yang artinya, mereka itulah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berikanlah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Dari ayat tersebut, maka ketika hendak berkomunikasi, maka komunikator harus menyesuaikan pembicaraannya dengan sifat-sifat komunikan yang dihadapinya, sehingga pesan yang komunikator sampaikan dapat menyentuh komunikannya dengan hati dan otaknya. Yang ketiga, qaulan ma'rufa. Ma'rufa dapat diartikan sebagai ucapan yang pantas dan baik. Jalaluddin Rahmat mengartikan qaulan ma'rufan adalah pembicaraan yang bermanfaat, memberikan pengetahuan, memecahkan pemikiran, menunjukkan pemecahan terhadap kesulitan orang yang lemah. Jika kita tidak bisa membantu secara material, kita harus membantu mereka secara psikologi. Qaulan ma'rufa tercantum dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 32 yang artinya, hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk ketika berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Saat berkomunikasi dengan siapapun, bagaimana latar belakangnya, hendaklah kita menggunakan perkataan yang baik dalam berkomunikasi, sehingga kita tidak menyinggung perasaan lawan komunikasi kita. Yang keempat yaitu qaulan karimah. Qaulan karimah dapat diartikan sebagai perkataan yang mulia. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharamu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepadanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi, saat kita berkomunikasi dengan orang lain atau yang lebih tua dari kita, khususnya kepada orang tua, gunakanlah perkataan yang mulia yang enak didengar, sehingga mereka yang mendengarkannya menjadi tenang. Yang kelima yaitu qaulan layyinan. Qaulan layyinan secara bahasa diartikan sebagai lembut. Qaulan layyina berarti perkataan yang lemah lembut. Qaulan layyina tercantum dalam Quran surah At-Thaha ayat 44 yang artinya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Dengan demikian, berbicara dengan lemah lembut dapat menghindarkan atau menimbulkan sifat konfrontatif. Dengan berbicara lemah lembut lebih dapat diterima oleh hati dan akan berimbas pada simpati. Demikianlah video singkat saya mengenai etika komunikasi Islam. Semoga video saya bisa dijadikan pelajaran dan membawa manfaat bagi saudara yang menyaksikan, sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.